dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurah ke junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari dunia kegelapan menuju dunia terang benderang. Semoga kita menjadi bagian umatnya yang mendapat syafaat di akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Provinsi atau pemerintah kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi. Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten kota dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian. Di sini tentang kewenangan ya, tentang kewenangan. Dinas PUSDA itu secara sah dan legal bisa masuk melakukan pembangunan, rehabilitasi, peningkatan jaringan irigasi itu di tingkat primer dan sekunder. Organisasi yang hidup, iuran petani pemakai air terkumpul, ada titik-titik urgent yang harus dengan tangani. Jadi nggak bisa langsung eksekusi dengan memakai iuran tadi. Nah, ini yang diamanatkan di PP tentang irigasi. Organisasi ini hidup segan, mati pun tak mahal. Dan juga organisasi ini banyak tersisih oleh organisasi sebelah yang mana mirip-mirip. Air di saluran, bibit apapun kalau tidak ada air ya percuma. Dan air irigasinya membuat satu gebrakan yang rencananya tahun kemarin sebetulnya rencananya tahun kemarin bikin gebrakan lebar 30 pun kalau itu langsung dari titik awal airnya itu primer. Kalau dulu dilihat lebarnya, kalau sekarang enggak. Bendung setelahnya saluran itu primer. Mungkin eranya yang lama sudah banyak museum itu prinsipnya beda. Nah, saya era transisi. Jadi menerima pemahaman yang lama dan menerima aturan yang baru. Hadir dan sebagainya sudah hadir. Nah, karena faktor non teknis IPA kita akhirnya tidak lolos faktor non teknis. Secara teknis kita bisa yakin dibanding HIPA yang saat itu lebih unggul. Bahwa partisipatif HIPA ini kan swakelola sifatnya, Pak. Jadi material itu dari kita melalui penyedia, tapi untuk apa itu tenaganya itu langsung dikerjakan oleh HIPA-nya masing-masing dan anggota HIPA-nya, gitu ya. Nah, sampai sini sudah paham ya Pak ya? Anggota HIPA atau petaninya untuk apa itu namanya gotong royong lah ya. Tapi nanti jangan lupa petani harus ikut terlibat ya Pak ya. Ya, selain untuk tenaganya juga sebagai informasi untuk transparansi bahwa memang ada kegiatan
fisik yang dilaksanakan oleh HIPA, di mana pembiayaan itu dari Pusda gitu ya. Tiga pemeriksaan biasanya 2 hari itu 3 hari itu hasil 2 hari sama batu baru itu kerjakan 3 hari dengan tukang 3 terus 2 orang ya. Kalau kita pesen kalau bisa udah pelaksanaannya 3 kami 3 datang, kalau bisa udah pelaksanaan terus datang. Kalau kita jangan nanti ada berhenti. Jadi sehari sebelum dikerjakan itu sudah ready. Jadi besoknya juga seperti itu nanti. Misalkan sudah habis, tapi sudah mepet-mepet sudah. Saya juga sudah hitung mepetnya. Jadi pas nanti sehari mau habis barang sudah. Saya masih seperti itu. Jadi tidak sampai. Jadi biar termonitor juga di dinas. Karena yang dipakai ini juga hasil buku atau hasil tadi. Ya, jadi Yang macam yang kita mengatakan yang dibuat itu atau yang tadi. Dari macam Ya, ada biasanya kalau yang pakai yang itu kan masih ada. Jadi disesuaikan kalau mau yang kering nanti ordernya yang jadi kan jenengan nggak kalau misalnya yang bego pas fondasi ya. jadi saya sesuaikan nanti jenengan sampaikan bu mau yang kering saya ordernya yang sudah pakai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Haryanto dari Desa Kontowangi, Kecamatan Wakir, Ketua HIPA Tirto Lembak. Biasanya sebelum kita melaksanakan kegiatan, kita sosialisasi. Yang paling awal ditanyakan oleh biasanya Bapak petani yang rangkap tukang atau kuli, Pak G. Aku dibayar piro? Itu Bu. Nah, jadi mungkin kita yang selaku di HIPA nanti sosialisasinya biar sama ke masyarakat. Mungkin hari ini kita bisa mendapat bocoran tukangnya berapa, terus nominal kulinya juga berapa Bu. Karena ngapunten, karena bareng-bareng di desa juga melaksanakan itu, khawatir saya nggak sama Bu. Karena ngapunten kalau di desa Kontowangi Pak, untuk HOK tukang saat ini tuh 130, HOK kulinya 110. Itu yang diaturan DD Pak. Mungkin itu mawon yang saya tanyakan. Terima kasih Pak. langsung kita pakai tanda tanda kesatuan kabupaten. Jadi nanti karena aturan pengadaannya ada aturan pengadaan Pak, mungkin sedikit ada yang jelas RAB kita pakai standar harga satuan bupati. Nah, standar harga satuan bupati di prosesnya karena ada proses yang harus kita lalui, nanti bisa jadi sedikit turun Pak, bisa jadi sedikit turun, sedikit saja turunnya. Jadi biar yang dinamakan silpa atau sisa anggaran langsung pembiayaan itu minim. Jadi kita perencanaan kita tidak mengutak-ngatik lagi harga itu kita pakai, dan insya Allah mudah-mudahan yang muncul di SHS atau di Pergub itu harga maksimal. Hasil survei ini panjenengan sedanten
Niki kebetulan mungkin beda ya kalau desa-desa lindune mungkin terkait pekerjaan. Mungkin untuk Wonomulyo kalau di sini ada 5 titik Pak ya. Terkait teknis mungkin kami mungkin sudah sedikit paham ya, terkait bahan dan lain sebagainya itu tergantung desanya masing-masing, sehingga untuk kelancaran itu yang tergantung desanya masing-masing. Ini yang saya tanyakan khususnya Wonomulyo, mungkin dari beberapa titik ini nanti kan mungkin bahan kan beda-beda Pak ya. Jadi kalau diberi kebebasan suruh minta kan di sini kan sudah ada pagunya sendiri-sendiri. Mungkin untuk tiap titik hasilnya butuh beberapa kubik itu kan sudah ada sendiri. Jadi kepinginnya saya dengan volume tersebut di setiap titik itu sudah menjadi ketentuan, okay? Sehingga kalau di Desa Wonomulyo itu selama ini pekerjaan apapun itu kami serahkan ke masyarakat, sehingga hitungan sistemnya borongan. Jadi dengan volume yang ada, okay? Jadi bahan kan sudah disetok sama penyedia. Jadi kalau dibebaskan, khawatir saya nanti masyarakat, ya, karena masyarakat Wonomulyo itu kepinginnya bangun sing api, okay? Sehingga dengan ketentuan yang ada, dengan pesta yang ada itu nanti khawatir saya melebihi. Sehingga kalau di situ misalkan pasir butuh 5 red misalkan. Tapi kalau masyarakat karena kepingin api, ya itu kan luar biasa. Mungkin campurannya bisa melebihi. Sehingga dengan adanya partisipasi ini, seumpama diborongkan seperti itu dari volume pekerjaan, biar nanti nilainya bisa menambah kualitas, itu terus bunti. Ini ketepaan maksudnya gini, jadi masyarakat itu menginginkan sesuatu yang berbeda dengan yang ada selama ini terkait pekerjaan konstruksi. Jadi ingin menikmati masa usia pekerjaan itu lama dengan meningkatkan kualitas. Nah, terkait pelaksanaan yang melebihi itu tidak masalah. Selama ini memang material itu dari segi yang terlihat ya, material jenengan kerjakan 10 meter, material yang dikirim itu lebih dari 10 meter. Karena memang pembuktian angka dengan kenyataan itu bisa beda. Jadi kita itu berdasarkan SNI perhitungannya ya, SNI kebutuhan pekerjaan pasang batu 1 meter itu ketemu 1,1 meter kubik misalkan ya. Di lapangan itu apakah benar 1,1 itu untuk 1 meter kubik? Bisa jadi lebih banyak. Nah kalau dalam 1 meter saja sudah lebih dari 0,1 meter kubik, dengan mengerjakan 50 meter berapa lebihnya? Nah seperti itu. Jadi partisipasi masyarakat itu sangat diharapkan di sini. Jadi kenapa ada 3 rangkap dokumen? Yang satu itu untuk pencairan, yang satu arsip, yang satu ini untuk pemeriksaan. Dan pemeriksaan kalau diperiksa itu ya diokok-okok juga. Kalau masalah panjang gampang ukurnya. Masalah dalam sama dalam bawah sama dalam samping itu juga dibuktikan sama pemeriksa. Manakala jenengan itu lebih panjang, mereka malah tanda tanya, kok iso lebih panjang? Dicek isore. Biasanya isore munggah, dhuwure modot. Yang selama ini gampang disimpulkan itu seperti itu. Lek dhuwure modot, isore mesti munggah. Munggah ya pondasinya tambah tipis. Lah itu mengurangi kekuatan konstruksi. Makanya sesuai perencanaan kedalaman berapa jenengan kerjakan saja sesuai itu.